Aku pernah berpikir bahwa persahabatan kami adalah yang terkuat di dunia ini, tak tergoyahkan oleh apapun. Ardi, sahabatku sejak kecil, selalu ada di sampingku, dari masa di kampung kecil di pinggiran Jakarta hingga kami sama-sama kuliah di universitas yang sama. Tapi malam itu, ketika dia merayap ke tempat tidurku, segalanya berubah selamanya. Malam hujan deras mengguyur Jakarta. Aku, Rama, sedang sendirian di kosan kecilku di daerah Tebet. Ardi menelepon tiba-tiba, suaranya terdengar lelah. Ram, boleh aku ke sana? Aku lagi ribut sama Nadia. Nadia adalah pacarnya, gadis cantik yang sudah 2 tahun menjalin hubungan dengannya. Aku tahu mereka sering bertengkar akhir-akhir ini, tapi aku tak pernah campur tangan. Ardi adalah tipe cowok strike sejati, orang bilang begitu, atletis, populer di kampus, selalu dikelilingi cewek. Sementara aku, sejak remaja sudah sadar bahwa hatiku tak pernah tertarik pada perempuan. Aku gay, tapi aku menyembunyikannya rapat-rapat, terutama dari Ardi. Dia datang basah kuyup, jaketnya meneteskan air hujan. Aku buka pintu, tersenyum seperti biasa. Masuk aja, Di. Mandi dulu, nanti aku ambil baju ganti. Kami sudah terbiasa begini sejak kecil, tidur sekamar, mandi bareng di sungai kampung, tak ada yang aneh. Malam itu, setelah mandi, dia duduk di kasurku, cerita panjang lebar tentang pertengkarannya dengan Nadia. Dia bilang aku terlalu cuek, Ram. Padahal aku capek kerja partime. Aku mendengarkan seperti selalu. Matanya merah, mungkin karena marah atau lelah. Kami minum kopi panas, ngobrol sampai larut. Kosanku hanya satu kamar, kasur single, tapi kami sering tidur bareng kalau dia menginap. Tidur yuk, katanya akhirnya. Aku mengiyakan, mati lampu, hanya suara hujan di atap seng. Aku berbaring di pinggir, dia di sebelahku. Tiba-tiba, tengah malam, aku terbangun karena gerakan. Tubuhnya mendekat, lengannya melingkar di pinggangku. Jantungku berdegup kencang. Ini bukan pertama kali kami pelukan saat tidur, tapi kali ini berbeda. Napasnya panas di leherku. Bisikku pelan. Tak ada jawaban. Tapi tangannya bergerak, menyentuh perutku, naik ke dada. Aku membeku. Ini mimpi. Ardi yang strike, yang punya pacar, yang selalu cerita tentang cewek-cewek. Tapi tubuhnya menekan, bibirnya menyentuh bahuku pelan. Ram, gumamnya, suaranya serak. Aku tak berani bergerak. Hatiku hancur sekaligus berbunga. Aku mencintainya diam-diam bertahun-tahun, tapi aku tahu ini salah. Dia punya Nadia. Ini hanya karena dia sedang kalut. Pagi harinya, dia bangun seperti biasa, tersenyum. Makasih ya, Ram. Semalam enak tidurnya. Tak ada pembicaraan tentang malam itu. Aku pura-pura lupa, tapi di hati badai berputar. Apakah itu hanya mimpi buruk, atau awal dari sesuatu yang akan menghancurkan segalanya? Hari-hari berikutnya, Ardi semakin sering datang. Nadia semakin jauh, katanya. Kami nongkrong seperti biasa, main game, makan mie instan. Tapi tatapannya berbeda. Kadang dia memandangku lama, seperti mencari sesuatu. Aku tak berani bertanya. Di Indonesia ini, dengan keluarga religius seperti kami, menjadi gay adalah mimpi buruk. Orang tuaku di kampung selalu bilang, cari cewek yang baik, Ram. Jangan kayak orang-orang kota yang aneh-aneh. Ardi tahu aku gay. Tidak, aku yakin tidak. Aku terlalu pandai menyembunyikan. Suatu malam lagi, hujan kembali. Dia datang tanpa telepon dulu. Nadia minta putus, katanya datar. Aku terkejut, tapi juga lega. Diam-diam, kami minum bir yang dia bawa. Jarang sekali kami minum alkohol karena keluarga kami anti. Malam itu, dia mabuk ringan. Ram, kamu sahabat terbaikku, katanya, memelukku erat. Lalu, seperti malam sebelumnya, dia merayap lagi. Kali ini, lebih berani. Bibirnya mencari bibirku di kegelapan.
Aku menyerah. Kami berciuman panas penuh hasrat yang tertahan. Tubuhnya menindihku, tapi aku ingatkan diri ini salah. Kamu strike. Kamu punya Nadia. Dia berhenti, matanya basah. Aku bingung, Ram. Aku tak tahu lagi. Malam itu berakhir dengan pelukan tak lebih. Tapi benih sudah ditanam. Setelah malam itu hubungan kami berubah. Di depan orang lain kami masih sahabat biasa. Tapi saat sendirian tatapannya penuh api. Ardi mulai menghindari Nadia meski belum resmi putus. Aku merasa bersalah. Kita gak boleh gini, kataku suatu hari di taman kampus. Kamu strike aku. Aku beda. Dia tertawa pahit. Strike. Aku gak tahu lagi, Ram. Setiap kali sama Nadia aku mikirin kamu. Kata-katanya menusuk hati. Aku bahagia tapi takut. Di masyarakat kita, cinta seperti ini tabu. Teman-teman kampus sering bergosip tentang cowok-cowok yang kayak gitu dengan nada jijik. Keluargaku di kampung, ayahku ustaz kecil, pasti akan bunuh aku kalau tahu. Ardi juga ibunya akti di pengajian, ayahnya polisi pensiun. Tapi kami tak bisa berhenti. Malam-malam di kosanku menjadi rahasia kami. Pelukan, ciuman, tapi kami tak pernah melangkah lebih jauh. Ardi bilang dia takut, bingung. Aku suka cewek, Ram. Tapi sama kamu. Beda. Aku mengerti. Ini eksplorasi baginya, tapi bagiku ini cinta sejati yang kutahan sejak Suatu hari, Nadia datang ke kosan Ardi. Aku kebetulan ada di sana. Dia menangis, memohon Ardi kembali. Kamu selingkuh ya? Sama siapa? Ardi diam, aku pura-pura pergi, hati perih. Malam itu Ardi datang lagi ke tempatku, marah. Aku gak bisa bohong terus, Ram. Kami berpelukan lagi, kali ini lebih intens. Tubuh kami saling menempel, napas terengah. Tapi aku tolak saat dia ingin lebih. Gak gini caranya, Di. Kamu harus putus dulu sama Nadia. Dia mengiyakan tapi lambat. Minggu-minggu berlalu, kami semakin dekat. Kami jalan ke Ancol, pura-pura seperti teman, tapi tangan kami sembunyi-sembunyi bergandeng di kegelapan. Ardi mulai cerita tentang masa kecil kami, bagaimana dia selalu melindungiku dari bully. Dari dulu aku sayang kamu, Ram. Mungkin lebih dari sahabat. Hatiku meleleh. Tapi konflik datang. Teman kami, Aisal, mulai curiga. Kalian kok akhir-akhir ini selalu bareng mulu. Kayak pasangan. Kami tertawa, bilang biasa. Tapi di dalam, panik. Lalu, pengkhianatan pertama. Ardi balikan sama Nadia diam-diam, aku tahu dari story Instagramnya. Hatiku hancur. Dia datang malam itu, minta maaf. Aku takut, Ram. Keluargaku, masyarakat. Aku gak siap. Kami bertengkar hebat pertama kali. Kamu mainin aku, teriakku. Dia menangis, memelukku. Aku cinta kamu, tapi aku juga cinta Nadia. Aku bingung. Malam itu kami berdamai lagi di atas kasur. Tapi aku tahu ini tak akan bertahan. Ardi terbelah dua antara hasrat barunya dan dunia lamanya. Konflik semakin memuncak. Ardi resmi putus dengan Nadia, tapi bukan karena aku, katanya karena sudah tak cocok. Nadia curiga, mulai sebarkan gosip di kampus bahwa Ardi aneh. Teman-teman mulai menjauh. Ardi semakin bergantung padaku. Kami menghabiskan waktu berdua, ke Bogor naik motor, nikmati sawah hijau, pura-pura dunia hanya milik kami. Di sana, di penginapan kecil, kami pertama kali melangkah lebih jauh. Pelukan menjadi satu, tubuh saling menyatu dalam kehangatan. Tak ada kata-kata kotor, hanya bisikan sayang. Aku cinta kamu, Ram, katanya pagi itu, matahari menyinari wajahnya. Aku menangis bahagia. Akhirnya, Ardi menerima dirinya.
Tapi realita menampar keras. Ayah Ardi tahu dari teman. Dia telepon marah besar. Kamu gila. Cowok sama cowok. Pulang sekarang. Ardi tak pulang. Dia tinggal di kosanku permanen. Keluargaku juga mulai curiga karena aku jarang pulang kampung. Kami mulai bicara masa depan. Kita bisa pindah ke Bali, Ram. Di sana lebih terbuka. Aku setuju, mimpi indah. Tapi pengkhianatan datang lagi. Nadia sakit hati, sebarkan oto lama kami berpelukan, oto biasa sahabat, tapi dia tambah Caption jahat. Gosip meledak di kampus. Kami dibully, dipanggil banci di belakang. Ardi marah, tapi juga takut. Dia mulai minum lagi, cerita tentang tekanan masyarakat. Di Indonesia ini susah, Ram. Orang-orang gak ngerti. Aku peluk dia, bilang kita kuat bersama. Tapi suatu malam, dia hilang. Aku panik cari kemana-mana. Ternyata dia ke rumah Nadia, minta maaf, bilang ingin balikan. Nadia cerita padaku lewat chat, penuh ejekan. Hatiku remuk. Ardi datang pagi, muka pucat. Aku gak bisa, Ram. Aku takut kehilangan keluarga, teman. Aku coba balik normal. Kami bertengkar dahsyat. Kamu pengkhianat. Kamu pakai aku hanya untuk eksperimen. Dia menangis, bilang cinta tapi tak sanggup. Malam itu, dia pergi. Aku sendirian, hancur. Tapi aku sadar, cinta tak bisa dipaksa. Beberapa bulan berlalu. Aku hindari Ardi di kampus. Dia balikan sama Nadia, pura-pura bahagia. Tapi aku tahu dari mata teman, dia sering murung. Aku fokus kuliah, bergabung komunitas rahasia di Jakarta, cerita curhat dengan orang-orang sepertiku. Mereka bilang banyak yang begitu, strike yang bingung, akhirnya lari kembali ke zona aman. Suatu hari Ardi telepon. Ram, kita ketemu. Aku ragu, tapi setuju. Ikai kecil, dia cerita Nadia hamil. Aku harus tanggung jawab. Hatiku sakit lagi. Selamat ya, kataku dingin. Dia pegang tanganku di bawah meja. Aku masih cinta kamu, Ram. Tapi aku gak bisa lawan semua ini. Aku tarik tangan. Cukup, Di. Kamu pilih jalanmu. Aku pergi, air mata jatuh di jalan. Ardi menikah muda dengan Nadia. Aku diundang, tapi tak datang. Aku pindah kosan, hapus nomornya. Tapi malam-malam aku ingat pelukannya. Tahun berganti. Aku lulus, kerja di perusahaan di Jakarta. Bertemu cowok lain, tapi tak ada yang seperti Ardi. Lalu, surprise, Ardi chat lagi. Anaknya lahir, tapi pernikahannya tak bahagia. Nadia tahu tentang kita dulu. Dia marah terus. Dia minta ketemu. Kami ketemu di tempat lama. Dia cerita panjang, menangis. Aku salah, Ram. Aku pengkhianat. Aku takut masyarakat, takut neraka, takut keluarga. Tapi tanpa kamu, aku kosong. Aku diam, hati terguncang. Malam itu, kami kembali ke kosanku yang baru. Pelukan lagi, tapi kali ini penuh penyesalan. Aku gak bisa tinggalkan anakku, katanya. Aku mengerti. Kami hanya teman lagi, tapi dengan rahasia. Konflik terakhir, Nadia tahu lagi. Dia ancam cerai, ambil anak. Ardi panik. Dia datang, minta aku terima dia sepenuhnya. Kita kabur aja, Ram. Keluar negeri. Tapi aku tolak. Gak gini, Di. Kamu harus bertanggung jawab. Ardi memilih tinggal dengan Nadia dan anaknya. Kami putus kontak total. Aku sakit hati lama, tapi belajar Moe On bergabung support group, baca buku tentang identitas, sadar bahwa cinta tak selalu harus memiliki. 2 tahun kemudian, aku bertemu Rea, cowok gay terbuka dari Bandung. Kami pacaran serius, pindah bersama di apartemen kecil.
Hidup bahagia meski sembunyi dari keluarga. Lalu Ardi muncul lagi. Dia cerai, Nadia selingkuh dengan orang lain. Anaknya ikut Nadia. Ardi hancur, datang ke apartemenku. Ram, aku bebas sekarang. Aku terima diriku. Aku perkenalkan Rea. Ardi tersenyum pahit. Kamu bahagia ya? Kami ngobrol lama, mamaan. Ardi bilang dia mulai terapi, terima bahwa dia bisual. Tapi pengkhianatan terakhir, Ardi coba dekati aku lagi saat Rea tak ada. Sekali lagi, Ram. Aku tolak tegas. Sudah cukup pengkhianatannya, Di. Dia pergi menangis. Sejak itu tak ada kabar. Aku dan Rea semakin kuat. Kami rencana nikah di luar negeri, adopsi anak mungkin. Di Indonesia masih sulit tapi kami bertahan. Kini bertahun-tahun kemudian aku duduk di balkon apartemen menghadap Jakarta yang ramai. Rea di sampingku, tangan bergandeng. Kami sudah seperti suami istri meski tak resmi. Keluargaku pelan-pelan terima setelah aku cerita jujur. Ayahku bilang yang penting kamu bahagia, nak. Allah Maha Pengasih. Ardi. Aku dengar dia pindah ke Bali, buka usaha kecil, hidup sendiri. Kadang dia chat, ucap selamat ulang tahun. Kami sahabat lagi, tapi jarak aman. Cinta kami dulu penuh drama, pengkhianatan, air mata. Tapi dari situ aku belajar, cinta sejati tak egois, tak memaksa. Ardi belajar terima diri meski terlambat. Aku temukan Rea yang tak pernah ragu. Di negeri ini dengan budaya yang keras, cinta seperti kami masih berjuang. Tapi kami ada, kami manusia, layak bahagia. Persahabatan Ardi ajarkan aku banyak, makan tapi jangan lupa lindungi hati. Malam ini bintang bersinar. Aku peluk Rea, bisik aku cinta kamu. Dia balas selamanya. Hidup berlanjut dengan luka yang sembuh dan harapan baru.